Halo semuanya, saya Aliza. Selamat datang di channel Desinkron, channel yang membahas seputar masalah kesehatan, terutama kesehatan kulit. Pernah nggak sih merasa sudah pakai sunscreen tapi kok kulit masih belang, kusam, atau malah iritasi? Bisa jadi karena kita tanpa sadar melakukan kesalahan fatal saat pakai sunscreen. Di episode kali ini, kita bakal ulas kesalahan paling umum saat memakai sunscreen yang harus dihindari agar perlindungan SPF-mu benar-benar maksimal. Yuk, simak sampai habis dan catat tips praktisnya. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan Dr. Donili, dokter AI kita semua, yang fokus membahas masalah kesehatan kulit. Assalamualaikum dok, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Aliza, Alhamdulillah kabar baik. Hari ini pembahasannya soal penggunaan sunscreen ya. Bener banget dok, apalagi belakangan ini cuaca terasa semakin panas dan terik. Bahkan tidak sedikit orang mengeluhkan kulitnya terasa terbakar atau kusam hanya karena beraktivitas sebentar di luar ruangan. Sunscreen sering disebut pelindung setia kulit dari sinar matahari. Tapi sebenarnya apa sih sunscreen itu? Ada yang bilang krim, spray, stick. Tapi fungsi dasarnya apa dan bagaimana cara kerjanya? Sunscreen adalah produk perawatan kulit yang dirancang untuk melindungi wajah dan tubuh dari radiasi ultraviolet UV, matahari, terdiri atas UVA dan UVB. Bahan aktif dalam sunscreen berfungsi menyerap, memantulkan atau membiaskan sinar UV sehingga tidak menembus lapisan kulit dan menimbulkan kerusakan sel. UVB mengakibatkan sunburn, sementara UVA menembus lebih dalam, memicu penuaan dini dan risiko kanker kulit. Format sunscreen beragam, krim, lotion, gel, spray, stick. Tetapi prinsip kerjanya sama, membentuk lapisan pelindung. Pemilihan jenis tergantung kenyamanan, jenis kulit, dan aktivitas. Misalnya spray atau stick praktis untuk reapply di atas makeup. Oh, jadi sunscreen itu ibarat perisai yang teman-teman, yang dapat memblokir atau menahan sinar UV sebelum merusak kulit. Formatnya boleh macam-macam, tapi intinya sama, lindungi dari sunburn dan penuaan. Saya selama ini cuma tahu sunscreen lindungi sinar matahari dok, tapi sebenarnya apa sih perbedaan UVA dan UVB? Mana yang paling berbahaya? Dan kenapa kita harus peduli keduanya? UVA, ultraviolet A, menembus lapisan kulit lebih dalam, mencapai dermis, dan memicu penuaan dini, seperti kerutan, kendur, serta perubahan warna. UVA juga hadir sepanjang hari, melewati awan dan kaca. UVB, ultraviolet B, memiliki energi lebih tinggi, mempengaruhi lapisan atas epidermis, menyebabkan sunburn dan meningkatkan risiko kanker kulit. Keduanya berbahaya. UVB memicu luka bakar dan kanker kulit, sedangkan UVA merusak kolagen dan elastin serta berkontribusi pada hiperpigmentasi. Oleh karena itu, pilih sunscreen broad spectrum yang melindungi UVA dan UVB sekaligus. Wah, ternyata UVA dan UVB punya efek berbeda. Satu penuaan, satu sunburn, dan risiko kanker. Jadi sunscreen broad spectrum itu wajib kalian pakai agar keduanya tertangkal. Jangan sampai terlena hanya karena cuaca mendung. Dok, banyak yang bilang sunscreen itu wajib, bukan sekadar pelengkap. Pertanyaannya, mengapa sunscreen penting sekali dipakai setiap hari, bukan cuma saat liburan atau pantai? Sunscreen penting dipakai setiap hari karena paparan UV tidak hanya terjadi di pantai atau saat terik. Sinar UVA menembus awan dan kaca jendela, tetap merusak kolagen dan memicu pigmentasi. Tanpa pelindung, kulit mengalami penuaan dini, garis halus, kerutan, perubahan warna, dan risiko kanker kulit meningkat. Penggunaan rutin sunscreen membantu mempertahankan elastisitas, mencegah bintik hitam, serta menjaga tekstur dan warna kulit lebih merata. Untuk aktivitas dalam ruangan pun disarankan SPF minimal 30 dan broad spectrum, sehingga kulit terlindungi secara menyeluruh dari kerusakan jangka panjang. Baik dok, ternyata sehari-hari kita tetap terpapar UVA lewat kaca atau bahkan blue light gadget ya. Pakai sunscreen investasi untuk jaga kulit awet muda dan sehat. Jadi mulai sekarang SPF jadi langkah wajib tiap pagi ya. Sunscreen itu selalu ada angka SPF, misalnya SPF 15, SPF 30, SPF 50.
Biar nggak salah paham dok, sebenarnya apa itu SPF dan apa makna tingkatan SPF tersebut dalam proteksi kulit? SPF atau Sun Protection Factor menunjukkan seberapa efektif sunscreen melindungi kulit dari radiasi UVB, penyebab utama sunburn. Angka SPF mengindikasikan persentase UVB yang diblokir. SPF 15 membatasi sekitar 93% sinar UVB, SPF 30 memblokir 97%, SPF 50 sekitar 98%. Artinya, semakin tinggi angka, semakin besar porsi UVB yang dicegah masuk ke kulit. Namun perlu diingat, SPF tidak mengukur proteksi terhadap UVA, dan efektivitasnya bergantung pada aplikasi merata dan jumlah yang digunakan. Oh, jadi angka SPF itu menunjukkan persentase UVB yang dicegah, bukan hitungan waktu langsung. Misalnya SPF 30 itu blok 97% UVB, sedangkan SPF 50 hanya sedikit lebih tinggi di 98%. Beberapa kali saya mencoba oles sunscreen, rasanya kok kurang maksimal ya, padahal sudah pakai. Sering dengar juga bahwa jumlah krim itu penting. Kenapa volume sunscreen yang dipakai bisa jadi kesalahan pertama? Baik Aliza, volume sunscreen yang kurang itu biasanya di bawah 2 mg per cm persegi kulit, artinya lapisan pelindung UV tidak merata. SPF yang tertera hanya berlaku jika jumlahnya ideal. Kalau terlalu tipis, partikel UV melewati celah. Akibatnya, paparan sinar UVA, UVB tetap merusak kolagen dan melanin kulit. Untuk wajah disarankan setidaknya 1/4 sendok teh. Sementara tubuh dewasa sekitar 1 sendok makan penuh per area. Pastikan mengoles merata dan tepuk lembut agar meresap sempurna. Jadi selama ini mungkin jumlah yang dioles terlalu sedikit. Harusnya setidaknya 1/4 sendok teh ke seluruh wajah ya, biar lapisan pelindungnya benar-benar efektif. Nah, setelah kita tahu pentingnya jumlah, timbul lagi pertanyaan dok, apakah oles banyak saja sudah cukup? Apa bahaya kalau volume tidak pas dengan anjuran? Volume yang terlalu sedikit membuat perlindungan UV menurun drastis, misalnya SPF 30 turun jadi SPF 10 atau kurang. Sinar matahari yang tak terblokir memicu penuaan dini, sunburn, bahkan risiko kanker kulit. Lapisan tipis juga bisa menyebabkan area kulit tidak merata tertutupi, menciptakan spot terbuka bagi sinar merusak. Dampak jangka panjangnya termasuk hiperpigmentasi, kerutan halus, dan elastisitas berkurang. Jadi, penggunaan secukupnya sesuai dosis itu krusial. Wah, gitu ya teman-teman, meski kalian pakai SPF tinggi, kalau krimnya tipis tetap saja perlindungan menipis. Jadi, bukan sekadar SPF besar, tapi juga jumlah olesan. Penting banget untuk mengikuti takaran. Lalu bagaimana agar takarannya tepat, dok? Selama ini saya pakai kira-kira saja, dan gimana cara memastikan jumlah yang memadai? Gunakan takaran standar, 1/4 sendok teh untuk wajah dan leher, 1 sendok makan per anggota tubuh, lengan, kaki, dada, punggung. Siapkan spatula kecil atau aplikator khusus untuk mengukur. Oleskan secara bertahap, bukan sekaligus banyak supaya merata. Setelah dioles, tepuk kulit dengan jari agar menyerap dan hindari mengusap terlalu keras. Jika terasa lengket, tunggu 2-3 menit sebelum mengenakan pakaian atau makeup. Kebiasaan ini memastikan jumlah tepat dan perlindungan optimal. Oke, jika perlu, kita pakai alat ukur seperti spatula kecil dan oles sedikit demi sedikit sampai merata. Kemudian nanti setelah meresap, baru bisa lanjut pakai bedak atau makeup. Saya juga sering mendengar soal reapply sunscreen. Setelah pakai pagi, kok rasanya nggak perlu ulang? Kenapa reapply itu kesalahan yang sering bikin perlindungan berkurang, dok? Reapply atau mengoles ulang sunscreen setiap 2-3 jam itu wajib karena krim bisa hilang akibat keringat, minyak, atau gesekan pakaian. Tanpa reapply, lapisan pelindung menipis dan partikel UV bisa menembus. Bahkan sunscreen water resistant hanya tahan 40-80 menit efektivitasnya. Dengan reapply, area wajah dan leher tetap terlindungi optimal sepanjang hari, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan produk spray atau stick untuk kemudahan pengulangan tanpa merusak makeup. Jadi ternyata reapply itu bukan sekadar saran tambahan, tapi memang bagian penting dari perlindungan kulit yang efektif, terutama bagi kita yang sering beraktivitas di luar ruangan atau bahkan hanya sekadar berkeringat. Tips penggunaan sunscreen dalam bentuk spray atau stick juga sangat membantu, apalagi bagi kalian yang memakai makeup.
Kadang bagian telinga atau leher malah lupa diolesi, Dok. Seberapa banyak efek negatif kalau spot tertentu itu terlewatkan? Bagian yang terlewat, seperti leher, telinga, garis rambut, dan punggung tangan, rentan mengalami sunburn dan hiperpigmentasi. Area tersebut tipis dan sering terkena langsung sinar, sehingga sel melanosit aktif memproduksi melanin ekstra sebagai proteksi. Akibatnya muncul bintik hitam atau lapisan kulit kering. Lama-kelamaan, keriput halus juga muncul lebih cepat di area leher dan tangan. Untuk itu, selalu ulaskan hingga ke garis rambut, telinga, leher, dan punggung tangan agar perlindungan menyeluruh. Wah, ini sering sekali kita abaikan ya. Padahal bagian seperti leher, telinga, dan punggung tangan ternyata justru lebih rentan karena kulitnya tipis dan sering terpapar langsung matahari. Penjelasan tadi benar-benar membuka mata bahwa sunscreen harus diaplikasikan secara menyeluruh, tidak hanya di wajah. Lanjut, Dok. Pertanyaan selanjutnya. Selain kulit kering dan flek, mitosnya warna kulit berubah jadi kusam, bener nggak kalau terlewat spot? Spot terlewat menyebabkan area kulit terbuka sinar UVA, UVB terus-menerus memicu pembentukan ROS, Reactive Oxygen Species, yang merusak kolagen dan elastin. Akibatnya kulit cepat kehilangan cahaya alami, terlihat kusam dan lelah. Pigmentasi tidak merata pun terjadi. Wadah di bawah mata mungkin lebih gelap, dagu saja muncul bintik. Selain itu, area kering berlebih menimbulkan tampilan kasar. Oles merata mencegah efek ini, menjaga warna kulit selaras dan bercahaya. Efek dari paparan sinar UV ternyata bisa merusak hingga ke struktur kolagen dan membuat kulit tampak kusam dan tidak merata warnanya. Ini jadi pengingat penting untuk benar-benar meratakan sunscreen, bahkan ke bagian-bagian kecil yang sering terlewat. Ada anggapan sunscreen itu dianggap cuma perlu saat terik matahari, Dok. Apa kesalahan jika melewatkan hari mendung atau di dalam ruangan tanpa sunscreen? Paparan sinar UVA menembus awan dan kaca jendela, menyebabkan penuaan dini dan pigmentasi meski cuaca mendung atau di dalam ruangan. Bahkan laptop dan lampu LED memancarkan blue light yang memicu ROS di kulit. Tanpa sunscreen, lapisan epidermis terpapar terus-menerus tanpa perlindungan. Oleh karena itu, pakai sunscreen setiap aktivitas di luar atau dalam ruangan, terutama jika sering berada dekat jendela atau perangkat elektronik. Pemakaian harian menjaga barrier dan mencegah kerusakan kumulatif. Nah, teman-teman, ini jadi pengingat penting buat kita semua. Ternyata bukan cuma sinar matahari langsung yang perlu diwaspadai. Bahkan saat mendung atau saat kita bekerja di dalam ruangan dekat jendela dan layar laptop, kulit tetap bisa terpapar sinar berbahaya. Pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah perlu ganti produk, maksudnya SPF berdasarkan musim atau aktivitas, misalnya musim hujan versus pantai? Kebutuhan sunscreen bisa bervariasi, Aliza. Untuk aktivitas normal di kota, pakai SPF 30-50 broad spectrum formula ringan. Untuk olahraga atau pantai, pakai sunscreen water resistant, tahan keringat atau air dengan SPF 50+, dan reapply lebih sering. Untuk musim hujan, dingin, UVA tetap tinggi, gunakan SPF minimal 30 harian. Pilih tekstur sesuai kondisi kulit, gel atau spray saat lembab, krim lebih melembabkan di cuaca dingin. Beradaptasi dengan musim dan aktivitas memastikan perlindungan optimal. Baik, jadi harus kalian sesuaikan sunscreen harian yang ringan untuk kantor. Sementara untuk pantai atau olahraga, teman-teman pilih yang water resistant. Dan musim hujan pun SPF 30 tetap wajib. Ada mitos kalau sunscreen bikin jerawat muncul atau komedo. Apa benar kalau salah pilih bisa memicu breakout? Beberapa sunscreen berbahan komedogenik, minyak berat dapat menyumbat pori dan memicu komedo atau jerawat. Pilih produk non-comedogenic, oil-free, atau label untuk kulit berjerawat. Formula gel atau cairan biasanya lebih ringan. Oles tipis merata, jangan berlebihan, dan bersihkan wajah setiap malam dengan pembersih lembut untuk menghilangkan residu. Jika tetap breakout, coba sunscreen mineral, zinc oxide, titanium dioxide yang lebih jarang memicu iritasi. Baik. Jadi kita jangan asal pilih sunscreen krim kental ya. Kemudian utamakan yang mempunyai label non-comedogenic atau mineral. Setelah itu pastikan bersihkan wajah kalian tuntas di malam hari.
Pertanyaan selanjutnya, sebelum pakai sunscreen, perlu tunggu skincare lain meresap atau boleh langsung ditumpuk, Dok? Ada baiknya dikasih jeda, Aliza. Biarkan setiap lapisan menyerap 30-60 detik agar pH stabil dan formula tidak bercampur. Jika langsung ditumpuk, sunscreen bisa terkikis atau tidak merata, mengurangi efektivitas. Dengan menunggu singkat, setiap produk bekerja maksimal, kulit terlindungi dan manfaat skincare tercapai. Baik, jadi kalian jangan buru-buru saat pakai skincare. Beri jeda 30-60 detik antar lapisan agar tiap produk menyerap sempurna, baru kemudian sunscreen di lapis terakhir. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Apa kesalahan terbesar yang sering diabaikan padahal dampaknya serius? Baik, kesalahan terbesar adalah menganggap sunscreen hanya sebagai pelengkap makeup, bukan kebutuhan dasar harian. Padahal perlindungan dari sinar UV adalah fondasi kesehatan kulit, mencegah penuaan, flek, dan kanker kulit. Mengabaikan satu aplikasi saja menjadikan lapisan pelindung gagal. Kombinasikan penggunaan yang konsisten, reapply, dan cek tanggal kadaluarsa untuk perlindungan holistik. Anggap sunscreen sebagai langkah wajib, bukan opsional. Jadi sunscreen itu kunci utama, bukan sekadar pelengkap saja. Baik, Dok, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat informatif dan mencerahkan hari ini. Iya, sama-sama Aliza. Terima kasih juga atas undangannya dan kesempatan untuk berbagi. Saya senang bisa membantu memberikan informasi yang semoga bermanfaat. Kesadaran akan perlindungan kulit, terutama dengan penggunaan sunscreen, memang perlu terus kita edukasikan bersama. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mendorong kebiasaan hidup yang lebih sehat dan peduli terhadap kesehatan kulit. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Itu dia pembahasan kita hari ini tentang pentingnya melindungi kulit dari paparan sinar matahari, terutama dengan penggunaan sunscreen yang tepat. Semoga informasi dari narasumber kita tadi bisa menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan kulit, tidak hanya saat cuaca panas, tapi setiap hari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode atau pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai sunscreen. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan informasi yang kami sampaikan, silahkan klik like dan tentunya di subscribe ya. Sampai jumpa.